harta yang ditinggalkan oleh pewaris tadi. Baik, terlebih dahulu kita akan membahas di bagian anak perempuan, yang dimana kita lihat dia mempunyai dua jatah. Yang pertama, anak perempuan mendapatkan 1/2 atau bisa disebut dengan setengah dari harta yang ditinggalkan, dan 2/3. Anak perempuan mendapatkan jatah 1/2 ketika pewaris tidak mempunyai keturunan selain dari anak perempuan saja. Pewaris meninggal dunia, kemudian dia hanya meninggalkan anak perempuan, makanya anak perempuan itu akan mendapatkan jatah setengah dari harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan 12 juta. Jadi anak perempuan akan mendapatkan setengah daripada yang 12 juta tersebut, menjadi 6 juta begitu. Kemudian kita akan melanjutkan kepada bagian 2/3. Anak perempuan mendapatkan jatah 2/3 ketika pewaris meninggalkan ahli warisnya anak perempuan, akan tetapi lebih dari satu orang. Contoh, pewaris meninggalkan anak perempuan 2 atau lebih begitu. Makanya mereka akan mendapatkan jatah 2/3. Kemudian kita akan lanjut kepada jatah istri. Istri memiliki 2 jatah. Yang pertama itu 1/4 dan yang kedua 1/8. Kapan masanya istri mendapatkan jatah 1/4? Istri mendapatkan jatah 1/4 ketika pewaris tadi tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak. Si A meninggal dunia, dia meninggalkan istri, akan tetapi mereka tidak meninggalkan anak. Makanya istri mendapatkan jatah 1/4. Begitu juga dengan 1/8. 1/8 didapatkan oleh istri sebagai ahli waris ketika si pewaris tadi memiliki anak, memiliki keturunan. Keturunan itu biasa disebut dengan furu'i, keturunan. Pewaris meninggalkan anak dan juga meninggalkan istri. Ya, istri mendapatkan jatah 1/8 karena memiliki anak. Kemudian anaknya nanti mendapat bagian yang sudah yang diterangkan oleh semula tadi. Oke, yang ketiga, jatah daripada suami. Suami memiliki 2 jatah, yang dimana pertama, suami mendapatkan 1/2 atau dia setengah ketika pewaris tidak memiliki anak ataupun keturunan. Jelas? Yang kedua, suami mendapatkan jatah 1/4 ketika pewaris tadi meninggalkan suami dan kemudian memiliki keturunan. Contoh, si A meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan meninggalkan anak. Maka dari itu suami hanya dapat 1/4. Kemudian kita sambung kepada jatah si ayah dan si ibu. Si ibu terlebih dahulu yang akan kita bahas. Yang pertama, ibu mendapatkan 2 jatah, 1/3 dan 1/6. Kapan ibu mendapatkan jatah 1/3? 1/3 didapatkan ibu harta dari pewaris tadi ketika si pewaris yang ingin memberikan warisan hanya memiliki 1 saudara dan tidak memiliki furu' keturunan. Contoh, pewaris meninggal dunia. A meninggal dunia dan dia hanya meninggalkan 1 saudara syakik ataupun 1 saudara kandung, dan dia tidak memiliki
keturunan furu'i, dia tidak mempunyai anak. Makanya si ibu mendapatkan jatah 1/1/3. Akan tetapi ketika si fulan meninggal dunia dan dia meninggalkan 2 atau lebih saudara, ibu jatah 1/3 ini akan dibatalkan dari jatah si ibu. Dia akan berpindah kepada jatah 1/6. Begitu juga dengan ketika pewaris memiliki ahli waris keturunan furu'i, dia mempunyai anak, ya batal juga yang 1/3. Dia akan mendapatkan jatah 1/6. Begitu. Ya, kemudian kita lanjut kepada jatah si ayah. Ayah memiliki 2 jatah, 1/6 dan 1/6 plus asobah, yang dimana di sini 2 jatah ini memiliki hal yang berbeda-beda. Kapan si ayah mendapatkan jatah 1/6? Si ayah mendapatkan jatah 1/6 ketika pewaris memiliki anak laki-laki. Pewaris memiliki furu' keturunan. Kemudian pewaris memiliki saudara. Itulah yang didapatkan oleh jatah si ayah. Kemudian yang kedua, 1/6 plus asobah didapatkan ayah ketika pewaris tidak memiliki furu'i laki-laki. Ketika pewaris yang meninggalkan warisan tidak memiliki anak laki-laki, makanya akan digantikan kepada si ayah yang berupa asobah. Baik, kita buat salah satu contoh terkait dengan pembagian ahli waris ini. Bisa kita lihat bersama. Si A meninggal dunia. Dia meninggalkan istri, kemudian anak laki-laki, baru kemudian anak perempuan. Istri tadi berapa jatah? Istri jika ada anak mendapatkan jatah 1/8. Kemudian anak laki-laki nanti akan menjadi asobah bil khair. Satu lagi, ketika anak laki-laki dengan anak perempuan bersamaan, makanya mereka akan menjadi asib. Bisa disebut dengan asobah bil ghair. Jadi jatah istri 1/8, kemudian lebihnya tadi, jatah istri 1/8, lebihnya tadi akan dibagikan kepada anak laki-laki dengan anak perempuan dengan catatan az-zakaru mislul bainil unsayain. Bisa disebut dengan jatahnya laki-laki 2 kali daripada jatahnya perempuan. Begitu. Jadi contoh pewaris ataupun si A meninggalkan uang sebanyak 12 juta. Kemudian kita bagikan 1/8 itu, jadi dari 12 juta itu berapa? Istri akan dapat berapa? Istri akan mendapat, kurang lebihnya istri akan mendapat 3 juta. Kemudian sisanya 9 juta. 9 juta inilah yang akan dibagi dari anak laki-laki dan anak perempuan. Sisa 9 juta. Jadi satu bagiannya laki-laki setara dengan 2 bagian perempuan. Laki-laki dapat 2 bagian, sedangkan perempuan mendapat 1 bagian. Dia didouble dia. Anak laki-laki lebih banyak. Berarti sisa 9.